Good morning, class. Okay, before we start our lesson, let's pray begin. Amin. Okay, I will check your attendance list. Sinta, Tiwi, Budi, Chandra. Okay, enough. Okay, guys, listen to me. I will ask you, how do you think about Prambanan Temple? Okay, have you ever gone to Prambanan Temple? Okay. Ketika kita bicara tentang Prambanan Temple, apa sih yang kalian pikirkan? Sedikit lagi. Oke, good. Nah, benar, mendeskripsikan tempat. Oke. Ketika kita ingin mendeskripsikan tempat, kita tuh belajar tentang teks apa sih, guys? Pernah nggak kalian dengar sebelumnya? Ketika kita mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan benda, kita belajar tentang teks apa? Oke. Kita akan belajar tentang descriptive text. Ketika kita mendeskripsikan suatu benda, tempat, dan lain-lain, itu namanya descriptive text. Dan penjelasan secara penuhnya adalah descriptive text is kind of text purpose to tell or inform human, animal, place, or thing. Biasanya mendeskripsikan bentuk, benda, bentuk, ciri-ciri, dan sifat secara spesifik. Kemudian di dalam descriptive text terdapat yang namanya struktur teks, atau biasanya kita sebut dengan generic structure. Di dalam generic structure terdapat dua, yaitu identification dan description. Oke, yang pertama identification bertujuan untuk mengenalkan suatu objek atau benda yang akan dideskripsikan. Kemudian description bertujuan untuk menginformasikan ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologi, perilaku, terus tampilan fisik, dan lainnya secara spesifik. Oke. Kemudian di dalam descriptive text terdapat yang namanya unsur kebahasaan. Di dalam unsur kebahasaan ada 4 macam, yaitu pertama adalah noun. Apa sih noun? Oke. Noun adalah kata benda. Contohnya adalah Prambanan Temple, Borobudur Temple, my best friend, a big garden, contohnya. Kemudian ada yang namanya adjektif. Adjektif adalah
Adjektif adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan suatu objek. Misalnya large and beautiful. Oke, yang ketiga adalah simple present tense. Di dalam simple present tense kita menggunakan to be, guys. Kalian udah tahu nggak sih to be itu apa? Oke, to be adalah is, am, are dan menggunakan verb 1. Contohnya is, am, are. I am smart. She is smart. They are smart. Kemudian yang verb satunya, verb 1. Oke. Verb 1-nya adalah she sleep now and apa lagi ya? Oke. You drink cup of tea. Oke, yang terakhir adalah figurative language. Menggunakan bahasa figuratif atau metafora sebagai cara untuk ilustrasi perbandingan. Contohnya her skin white as a cloth and smooth as water. Oke, guys. Bentar. Udah jelas? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Saya akan memberikan kalian teks deskriptif. Tolong ya, Nanda dibagi. Oke, guys, kalian amati contoh teks deskriptif itu ya. Kemudian kalian cari unsur kebahasaan dalam teks tersebut. Oke? Saya beri waktu 10 menit untuk kalian mengidentifikasi atau mengamati teks tersebut. Oke?
Oke guys, ada yang kesulitan? Oke, saya tambah lagi ya waktunya. Oke. Oke, enough guys. Oke. Yuk, mari kita bahas teks Prambanan Temple ini ya. Oke. Prambanan Temple is the large and the most beautiful Hindu temple which ever built on the Java Island. Oke, kalian nemuin gak sih unsur figuratif unsur kebahasaan dalam teks tersebut? Oke. Dari kata Prambanan ya, Prambanan tuh apa sih termasuknya? Good Chandra. Prambanan adalah noun. Prambanan Temple adalah noun. Oke. Kemudian good. Is adalah to be. Tadi to be ada berapa guys? Is, am, are. Ingat ya guys, ini sangat penting banget. Kalian tuh harus tahu to be itu apa ya. Kemudian large ya, termasuk adjektif. Kalian luar biasa banget ya guys. Dan masih ada yang bisa nemuin gak sih? Good. Beautiful. Apa tadi? Beautiful termasuk apa guys? Adjektif. Kemudian selanjutnya Chandra, kamu yang baca ya. Terus kamu itu tunjuk temanmu buat nih yang bisa jawab ini unsur-unsur kebahasaan. Oke? Oke. Ada lagi nih kata-katanya. Borobudur is known and Sewu Temple. Prambanan Temple udah. Oke, di itu ada yang namanya is lagi ya. Ada kata is lagi ya. Oke. Oke guys, enough. Kalian luar biasa banget. Udah bisa ya. Kemudian saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang ya. Jadi kalian akan menjadi satu kelompok
sesuai dengan warna yang kalian dapatkan ya. Oke, dibagi. Langsung ambil. Oke, nggak usah pilih-pilih, ayo. Cepetan. Oke, ada warna hijau, pink, kuning. Oke. Siapa yang grup pink? Dan 4 pas ya, 4 orang ya. Grup biru. Oke. Grup kuning. Oke, guys, dengerin instruksinya ya. Kalian harus duduk sesuai kursi, sesuai kelompok. Oke. Let's do it. Oke. Kemudian kalian akan mendapat teks deskriptif yang berbeda. Oke. Silakan dibagi ya sama grupnya, sama kelompok lain juga. Oke. Tugas kalian adalah dengerin baik-baik ya. Saya tidak akan mengulang lagi loh ya. Kalian harus dengerin baik-baik. Tugas kalian adalah mengamati unsur kebahasaan, apa perbedaannya sama teks yang sebelumnya. Sekarang kan Malioboro, perbedaannya apa? Unsur kebahasaannya, jenis teksnya apa? Terus pokoknya kalian kasih opini kalian, perbedaannya apa-apanya. Terus jangan lupa ya unsur kebahasaannya. Saya kasih waktu 10 menit. Terlalu sebentar? Oke. 15 menit lah. Oke. 20 menit, oke. Saya tunggu ya. Dan siapa yang nggak ngerjain, nggak usah ditulis namanya. Oke? Ingat guys, kerja kelompok itu dikerjakan bersama-sama. Jadi ya, kalian tuh harus membangun rasa kerja dalam grup, karena di dalam dunia kerja pun kalian juga harus kerja dalam grup guys. Jadi kalian harus belajar dari sekarang. Oke? Saya kasih waktu 20 menit ya. Oke. Kalau masih kesulitan bisa tanya ya guys. Oke.
Apakah udah selesai? Oh belum ya. Oke, saya tunggu ya guys. 5 menit lagi ya guys. Oke. Oke, enough ya. Oke. Jadi kalian harus home pimpa dulu ya buat ini. Buat apa? Buat yang pertama ini. Pertama deskripsi. Oke. Oke, kelompok biru. Oke, yang menang kelompok biru. Oke, yang mau kelompok kuning silahkan deskripsi ini pendapat kalian, kelompok kalian, ininya unsur kebahasaannya, terus apa sih bedanya teks 1 sama teks 2. Oke. Guys, dengerin ya, jangan ada yang rame. Oke. Kalian akan diberikan kesempatan untuk bicara selanjutnya. Oke. Oke, give applause untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke, next kelompoknya. Oke, silahkan. Oke, give applause. Dan terakhir silahkan. Oke, good. Terima kasih ya guys, kalian sudah ikut berpartisipasi untuk membandingkan antara teks 1 dan 2, dan kalian sudah mencari unsur-unsur kebahasaan dengan structure generic structure-nya. Oke. Kemudian kalian isi
dulu yang ini generic structure-nya lagi ya, di ini di Permata halaman 125 ya. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Oke, cukup. Oke guys, sebelum saya menutup kelas pada siang hari ini, kalian masih ingat gak sih di dalam descriptive text terdapat yang namanya generic structure dan unsur kebahasaan. Good. Descriptive text itu gunanya buat apa sih guys? Good. Kemudian di dalam simple present tense terdapat to be-nya itu apa? Is, am, are. Terus apa lagi? Terdapat apa lagi? Verb 1. Kemudian lagi. Identification tuh fungsinya buat apa sih guys? Good. Sip. Kalian harus dipelajari lagi ya guys di rumah, karena ini sangat penting banget. Kalian harus rajin belajar supaya kalian bisa membedakan nih ciri-ciri teks, jenis-jenis teks kan ada banyak, jadi kalian harus tahu ciri-cirinya. Dan masih tanya lagi nih. Figurative language itu apa? Good. Terima kasih ya guys, kalian sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga kalian bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan sehat dan selamat. Untuk next pertemuan minggu depan kalian harus membawa ini ya, benda yang kalian suka. Dan kalian tuh harus banyak belajar unsur-unsur teks, jadi ketika kita belajar di kelas seperti ini kalian juga bisa cepat paham, udah tahu gitu loh guys sebelumnya. Ada yang ditanyakan lagi? Apa tadi to be-nya? Is, am, are. Ingat-ingat ya, to be-nya apa guys? Is, am, are. Ada yang bertanya lagi? Pokoknya itu harus pakai verb 1 ya guys, yang di dalam ini simple present tense. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang guys.